Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di diskusi lintas agama. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang penyamaran seorang domba yang mengaku-ngaku orang umat Islam sendiri, mengaku Syiah, tapi dia adalah umat domba ya. Tapi sayang ketahuan oleh saudara-saudara kita di grup diskusi lintas agama ya. Dan bagaimana keseruannya, marilah kita nanti sama-sama saling mendengarkannya. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya, karena channel ini dibentuk bukan untuk suatu pencarian atau untuk mencari uang ya, tetapi channel ini dibentuk untuk mengedukasi tentang keimanan kita dan juga keimanan tetangga sebelah, agar semua ini bermanfaat. Karena seandainya channel ini pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai penghasilan finansial, insya Allah nanti 60%-nya akan disumbangkan kepada yatim piatu dan juga panti jompo ya. Itu pun jika diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan channel ini memenuhi persyaratan untuk suatu channel YouTube ya. Dan bagaimana keseruannya diskusi ini, marilah kita dengarkan bersama-sama sampai selesai agar kita tidak gagal paham ya. Itu di masjid atau di mana tadi sholatnya, coba? Karena saya ada di rumah ya, sholatnya di rumah. Emang kenapa bang? Lah, kok sholat di rumah? Emangnya lu nggak tahu? Hah? Sholat di masjid pahalanya 27 derajat. Nah, inilah badan lu. Ya. Badan apa nih? Manusia sesat berkedok muslim. Tahu kok bang, saya bahkan sholat 27 derajat itu bukan hanya sholat di masjid abang, itu sholat berjamaah. Mau sholatnya di masjid, mau sholatnya di rumah, kalau memang sholatnya berjamaah ya dapat pahalanya segitu abang. Abang tahu apa sok tahu? Makan dulu deh ya, makan dulu. Kenapa makan? Lanjut dulu dong. Gimana Anda ini mau mengajarkan saya apa mau saya ajarkan? Jelas-jelas hadis Rasul itu, qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi 27 derajah. Salat berjamaah tafdulu salatal fadhi, itu mengungguli salat sendirian loh bang ya. Ini salat sendirian bi 27 derajah dengan 27 derajat. Mana ada masjidnya bang? Anda ini mau ngibul apa mau ngarang apa mau janganlah gitu abang, coba Anda cek lagi. Karena kenapa tuntunan sholat berjamaah dan sholat di masjid itu ada beda-beda sendiri, dan pahalanya juga beda-beda sendiri, bahkan lebih besar. Seperti itu mestinya. Namanya sholat berjamaah itu di masjid. Otak lu kemana sih? Ya, makanya Rasulullah sholat di masjid itu setiap dari langkah kaki kamu ke masjid itu dihitung sebagai pahala. Lalu sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Lah, lu gimana sih? Aduh, pusing juga ya emang kamu ya. Harus diajarin, digembleng ini. Ya, makanya sholat berjamaah itu di masjid, bukan di rumah. Otak lu kemana? Mana ada sholat berjamaah di rumah? Ya Anda aja kurang nggak tahu mungkin abang. Itu sholat berjamaah, anjuran sholat berjamaah. Untuk anjuran sholat di masjid itu beda lagi abang. Abang ini mau ngajarin saya apa, mau nyalahin saya? Katanya saya jadi murid. Mestinya kan abang bisa meluruskan saya.
Kalau seperti itu caranya ya bukan namanya, karena perbedaannya sholat berjemaah dan sholat di masjid itu ada, itu ganjarannya juga ada gitu saat gitu abang. Coba ada bedakan antara sholat berjemaah dan sholat di masjid, terus sholat masjid secara berjemaah bagaimana? Nah, ketahuan juga kamu, kepancing juga kan? Hah? Berarti kamu bohong. Ya kan, tadi kamu katanya masih belum tahu tentang Islam, masih banyak belajar. Minta diajarin sama saya. Ternyata kamu lebih paham hadis. Nah, ayo, ya kan? Sholat berjamaah mana ada yang bisa di rumah. Kamu sholat sendiri. Kamu nggak mikir. Kamu tadi sholat sendiri. Saya bilang sholat di masjid berjamaah, ya kan? Double setiap kamu keluar dari rumah, setiap langkah kamu dihitung pahala, ya kan? Bahkan sahabat Rasulullah juga begitu. Nah, ketahuan ngimpul nih, dosa loh, diingat dicatat malaikat. Ini bang, dalam Islam itu orang sepinter apapun kita itu dianjurkan untuk selalu belajar, untuk belajar nggak boleh menganggap kita itu sebagai orang pintar, karena di atas orang pintar itu ada lebih pintar. Kemungkinan dari mulut pendusta pun kita juga bisa belajar seperti itu abang. Nah makanya saya merendah dari tadi ke abang, siapa tahu bisa dapat ilmu dari abang. Tapi kenyataannya abang ini cuman pembohong besar ya. Ayolah ajarkan saya abang. Saya ini anak baru di sini, saya juga masih baru. Kan Anda sebagai senior saya ini wajib mengajarkan saya bang. Hatinya sombong nih. Tadi megang handphone baca auzubillahi minasyaitonirrajim enggak tuh? Hati kamu dikuasai setan, makanya di lisan kamu berkata, setiap ucapan kamu itu ditunggangi oleh setan. Ayo, sombong nih ye. Ya baca dong bang, karena saya kan mau berdialog dengan Anda, ya pasti saya baca, karena kan biar saya itu dijauhi dari, ya itulah kan seperti itu bang. Gini abang, maksudnya Anda itu aslinya bukan memancing Anda. Yang saya tangkap dari Anda itu, Anda memang nggak tahu, cuman emang mau ngibul. Ketika orang itu tidak bisa menjawab, akan Anda pojokkan seperti itu. Berhubung saya ini orang yang selalu fakir tentang ilmu, saya itu sistemnya ingin mau belajar, bukan ingin mau mengajarkan, apalagi kepada Anda. Karena Anda ini kan senior saya abang. Udah, kamu saya tes begitu aja, kamu udah berbohong, sombong, ya kan? Gimana ya? Tadinya saya pengen ucapan sesuatu, tapi saya berhubung megang handphone udah mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, jadi hati saya nggak dikuasai setan. Jadi saya biasa-biasa aja, ya. Udah ngopi belum? Ya. Bentar saya mau sholat tahajud nih, 1 jam lagi lah ada waktu. Saya itu nggak sombong abang. Kalau memang saya sombong, saya sudah berkuar-kuar saya ini pintar dan saya ini seperti itu. Kan saya nggak ini, saya cuman mau mengutarakan apa yang ada di akal saya. Ya begitu juga dengan Anda, ketika Anda mengupas ajaran-ajaran Islam kan cuman mau mengutarakan ajaran di akal Anda. Makan dulu deh ya, makan dulu. Kalau lu tahu nggak usah banyak ngomong lu. Kenapa lu sholat di rumah? Udah gitu aja. Kan itu lu bodoh. Masih belajar lagi lu, Islam belajar lagi ya. Gue mau makan dulu. Ntar lanjut. Udah coba voice note. Kan udah saya bilang emang saya butuh banyak belajar. Soalnya saya sholat di rumah juga berjemaah. Kalau berjemaah kan dapat juga 27 derajat. Kan itu hadis yang menegaskan seperti itu kan, apabila sholat berjemaah maka dia akan mendapatkan 27 derajat. Bukan sholat di masjid abang. Sholat di masjid itu lain lagi ganjarannya abang. Iya tuh abang.
Gimana sih mau makan? Duh, keburu saya ntar repot ini. Gimana mau jadi murid yang pintar kalau gurunya sendiri pergi-pergian. Guruku plus pelawakku lagi makan katanya. Mau diajarin apa saya kira-kira nanti ya habis makan. Lu emang muslim goblok, dikasih tahu ya. Makanya Nabi kan menyuruh sholatlah di masjid, iya kan? Mana ada sholat di rumah pahalanya 20 derajat, goblok. Itu nggak ada 27 derajat di bawah. Makanya lu ntar gue ajarin Islam, gue lagi makan nih. Jadi orang tolol amat sih, di masjid harus berjamaah, harus tepat waktu. Itu baru dapat 27 derajat tepat waktu. Lu ntar gue Al-Quran ini di badan lu dah. Ya Anda aja kurang nggak tahu mungkin abang. Itu sholat berjamaah, anjuran sholat berjamaah. Untuk anjuran sholat di masjid itu beda lagi abang. Abang ini mau ngajarin saya apa, mau nyalahin saya? Katanya saya jadi murid. Mestinya kan abang bisa meluruskan saya. Kalau seperti itu caranya ya bukan namanya. Karena perbedaannya sholat berjemaah dan sholat di masjid itu ada, itu ganjarannya juga ada gitu saat gitu abang. Coba Anda bedakan antara sholat berjemaah dan sholat di masjid. Terus sholat masjid secara berjemaah bagaimana? Ya, demikianlah diskusi lintas agama ya. Ada yang coba-coba lagi menyamar jadi muslim, tapi sayangnya ketahuan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan umat domba ya. Ingin selalu menyamar-nyamar. Mereka sudah tidak percaya diri kalau mereka mengakui bahwa mereka adalah umat Kristen. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya, untuk melindungi saudara dan saudari kita dari tipu daya kaum kafir ya. Dan silakan berkomentar di kolom komentar, dan bagi yang ingin punya usul juga silakan ditengok itu nomor WA saya di deskripsi ya. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.